Selamat Natal buat keluarga yang tadi menyerahkan anak yang dibaptis. Selamat Natal ya, saksi dan keluarga. Selamat Natal seluruh pengurus, komisi dan badan-badan pelayanan termasuk panitia-panitia. Selamat Natal semuanya, sekali lagi selamat Natal. Bapak Ibu, selamat juga kepada Pak Jeff Michael dan Ibu Kartika Sondosaki, juga kepada Pak Wiken keluarga ya, sebagai Bapak Ani, Bapak Mama Ani nanti ya, juga Opa Oma Sehan ya, Opa Oma dari Gwen, atas dibaptisnya atau atas dilayangkannya sakramen baptisan kudus anak kepada anak terkasih, putri terkasih Gwen Mira Vela Ribu. Jadi kita doakan anak ini nanti menjadi orang yang hebat ya, karena itulah karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita di dalam lingkupan bergereja. Kita bukan cuma hidup sebagaimana manusia hidup, kita diberikan karunia. Dan karena itu karunia ini secara bertahap diberikan, baptisan kudus, sidi, pernikahan, bahkan untuk tugas-tugas yang lain termasuk majelis kita itu diberkati. Dan di dalam lingkupan itu ada puasa, dan puasa ini tidak main-main, diberikan melalui Roh Kudus. Ya, saya secara pribadi dalam pengalaman pelayanan sungguh terkagum-kagum dengan perbuatan itu. Jadi ini doa kita kepada anak gue, semoga ke depan dia menjadi anak yang hebat. Tapi Tuhan berkata, jangan halang-halangi mereka datang kepadaku. Ya, jadi bawa mereka ke sekolah minggu, jangan karena bapak mama ngantuk lalu kemudian nanti saja minggu depan. Sekali dikatakan nanti saja, maka seterusnya akan nanti saja. Didiklah mereka, terutama saksi Bapak Mama Ani ya. Kemarin dalam percakapan kebetulan Pak Bui dan saksi Pak Bui tidak hadir kemarin. Kita menekankan peran saksi itu atau Bapak Mama Ani itu penting sekali. Ya kan, kalau di Manado, di Sulawesi atau di Ambon, anak bandel itu yang ditanya itu bukan orang tuanya, siapa Bapak Mama Aninya, ya kan? Untung Pak Boy di Jakarta, jadi masih bisa lihat ya. Ya kalau Oma mungkin tinggal telepon ya. Jadi kalau nanti ini anak nakal, ya Pak Boy yang ditanya nanti. Bukan cuma ditanya oleh kita, ditanya oleh Tuhan. Kalau misalnya gue, kita doakan dia nanti dalam kasih karunia Tuhan. Tapi kalau ada sesuatu yang menimpa, Tuhan akan tanya, mana Bapak Aninya, begitu ya. Karena saksi itu bukan cuma pelengkap, punya peran dan tanggung jawab yang besar. Jadi sekali lagi selamat ya, didiklah anak ini menjadi orang-orang yang tahu akan firman dan terutama takut akan Tuhan. Karena hidup yang diberkati itu dimulai dari titik ini, ya kan? Bahwa permulaan pengetahuan atau permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Nah itu kepada keluarga. Dan selanjutnya saudara-saudara, di hari Natal ini lepaskan dulu ya masalah pergumulan ya. Saya tahu pergumulan dan hidup dengan segala beban itu di Jakarta itu tidak pernah habis. Ya belum mikir pinjol, ada yang pinjol di sini, ya kan? Jangan dipinjol ya. Saya juga kadang-kadang kalau perlu bocor, soalnya di WA kita itu gampang, semua langkah dipermudah, hanya 5 detik gue. Dulu 10 menit, kemudian 5 menit, habis itu sekarang tinggal detik. Kalau kadang-kadang peluang, coba aku tidak. Cuma selalu istri saya bilang, Pak jangan, kita sudah punya pengalaman. Maksud saya punya pengalaman. Jangan, jadi saya menghindari itu. Tapi kalau pun ada yang melakukan pinjol, hari ini lepaskan dulu pinjolnya. Karena berpikir harus sebentar dikejar lagi saya begitu ya. Demikian juga dengan persoalan-persoalan yang lain, lepaskan. Karena hari ini kita merayakan sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, hari Natal. Tema kita hari ini ialah kesukaan surgawi versus rasa takut duniawi. Ya, kesukaan surga versus rasa takut duniawi. Nah, pertama-tama saya akan menyampaikan ya sebuah kisah konon. Ada seseorang dalam mimpinya itu dibawa oleh malaikat melihat surga dan neraka. Nah, ketika malaikat membawa orang ini
pisau, jadi tangannya sekarang tinggal begini, tidak bisa ditekuk begini, tinggal begini-begini saja ya. Nah, di neraka itu bukan cuma jarinya, tangannya tidak bisa ditekuk, ya kan? Jadi ya cuma begini terus begitu ya. Itu di neraka. Dan orangnya kurus-kurus, kusam, mukanya kusam, karena memang kesulitan untuk makan. Ya namanya juga mau makan bagaimana ya? Mau dilempar juga susah begitu kan? Sesudah itu dia dibawa ke surga, sama orangnya. Tangan mereka di surga juga, orang-orang di surga tidak bisa ditekuk begitu, tidak bisa. Tapi di situ orangnya sehat-sehat, gembira. Lalu orang ini bertanya kepada malaikat, malaikat, orang-orang di surga dan di neraka tangannya sama, tidak bisa ditekuk. Tetapi kenapa yang di surga kurus, nggak bisa makan, mukanya kusam, tapi yang di surga itu di neraka tadi ya? Makan kue dari kasih. Soalnya tadi saya lapar disuapin mama muda juga. Saudara-saudara, lalu yang di surga sama, tangannya tidak bisa ditekuk, tapi kok sehat, kok bisa makan. Lalu mereka gembira. Malaikat bilang sih, sebentar dia makan siang kita perhatikan. Lalu tibalah dia makan siang, ya kan? Rupanya mereka bisa makan, saling menyuapin, ya kan? Yang satu menyuapin, nggak bisa makan sendiri, saling menyuapin, ya. Si Jeb menyuap si Mama Sehat begitu ya, harus saling suap Pak, ya kan? Kan masih keluarga muda. Mana ini ya? Oh jangan ini sudah senior. Mana Tessa? Tessa di rumah sakit sudah tidak? Neraka itu, neraka itu, ya kan? Di surga orang saling suap dan mereka sehat. Lalu di neraka, karena mereka itu egois dan pelit, tidak ada saling suap, ya kan? Pokoknya dipegang terus begitu ya, dipegang aja yang mereka bisa makan. Saudara, surga itu adalah dunia sukacita. Di surga juga menurut saya ada kekurangannya, walaupun kita selalu diberikan bahan tentang kesempurnaan, tetapi kekurangan tidak akan menjadi penghalang, tidak akan menjadi penghalang. Karena itu jangan pernah membanggakan diri sebagai orang yang paling sempurna. Kita adalah orang-orang yang punya kekurangan. Dengan kekurangan itu kita akan saling melengkapi. Jadi citra surga adalah mau saling memberi, ya kan saudara-saudara. Jangan sampai seperti orang kaya begitu ya. Ini cerita ada orang kaya tenggelam. Nah orang-orang di sekitarnya lalu bilang begini, berikan tanganmu, berikan tanganmu. Tapi dia diam saja. Menggapai-gapai, pokoknya berusaha untuk berenang. Orang teriak, berikan tangan supaya dia selamat. Lalu ada satu orang yang tahu si orang kaya ini. Dia lihat, wah sudah mau tenggelam dia. Orang-orang berteriak, berikan tanganmu, tidak mau begitu ya. Dia bilang begini, jangan bilang berikan tanganmu sama orang kaya. Orang kaya pelit itu tidak mau memberi begitu ya. Jadi langsung dia pergi dan dia bilang, ambil tanganku, ambil tanganku ya. Langsung itu orang kaya ambil tangannya, lalu kemudian dia bisa selamat. Itu ciri-ciri orang yang susah memberi begitu, ya kan? Susah untuk menerima kata berikan, maunya ambil saja. Saudara-saudara, citra surga adalah dunia yang saling memberi. Dan selanjutnya, citra surga ialah suatu kehidupan dalam sukacita, karena ada rasa kasih, mau berbagi, ya, mau berbagi. Jadi saudara-saudara, hidup manusia tidak akan pernah dipisahkan dari surga, sebab kita dibentuk oleh Allah, oleh Tuhan sebagai insan yang hubungannya ke surga. Hanya karena dosa, lalu hubungan kita ke neraka yang sebagian, ke neraka sebagian. Jadi dengar ceritanya si Ustaz Dasar yang dari Makassar India, mungkin pernah dengar ya, penggalan khotbahnya mengenai kerjasama antara orang-orang di neraka dan surga, begitu ya. Lalu orang surga kemudian mengusulkan, orang neraka mengusulkan kepada orang surga supaya bisa terhubung dibangunlah jembatan, ya.
50 dari surga, 50 dari neraka. Maka mulailah dibangun. 50. Orang-orang neraka